Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-14. Kita mulai melakukan diskusi tentang tugas proposal skripsi yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi yang pertama nanti Sufa, yang kedua Hulam, dan yang ketiga adalah Kamila yang akan menyampaikan proposalnya. Nanti kita akan diskusikan proposal tersebut. Tadi saya sudah bahas dengan teman-teman, hari ini pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 saya usulkan hari Senin jam 10. Kira-kira bisa diterima hari Senin? Mila, Risa, Sufa, Hulam, Sarif, pertemuannya. Oke. Kita hari Senin ya, jam 10, insya Allah. Kita pertemuan yang ke-15. Nanti saya akan sampaikan siapa yang akan presentasi. Kemudian minggu depan, Kamis, tanggal 14, kita akan UAS, ujian akhir semester. Baik, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Nisa, kepada Sufa untuk menyampaikan proposal skripsinya. Nanti dari situ kita akan banyak belajar. Sudah siap, Sufa? Pakai itu Pak. Ya, saya akan share sebentar ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, silakan bisa dilihat ya. Iya Pak. Silakan Sufa. Pak, ini saya pakai memunculkan video. Ya, silakan, boleh munculkan video. Silakan. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas proposal penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengaruh harga, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian belanja online pada aplikasi Shopee. Nah, kenapa saya memilih judul penelitian ini? Karena pastinya dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya tertarik meneliti judul ini karena dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang, perubahan gaya hidup masyarakat yang awalnya hanya melakukan belanja online melalui pembelian offline, tetapi saat ini apalagi dengan adanya COVID-19, masyarakat lebih memilih belanja online. Pandemi COVID-19 ternyata juga berdampak terhadap cara berbisnis. Sebagian besar bisnis yang bertahan adalah mereka yang mengoptimalkan media online sebagai alat untuk berbisnis, khususnya pada aplikasi Shopee yang banyak diminati oleh masyarakat, apalagi generasi milenial. Dan saya memilih lokasi di Kabupaten Gresik karena saya melihat masyarakat Gresik banyak yang menggunakan aplikasi Shopee
saat melakukan belanja melalui pembelian online. Nah, selanjutnya saya akan membacakan abstrak dari judul penelitian ini. Pandemi COVID-19 ternyata juga berdampak terhadap cara berbisnis. Sebagian besar bisnis yang bertahan adalah mereka yang mengoptimalkan media online sebagai alat untuk berbisnis. Maka, penting untuk menjaga performa bisnis agar mampu bertahan dengan persaingan bisnis online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian belanja online pada aplikasi Shopee, mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian belanja online pada aplikasi Shopee, kemudian mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian belanja online pada aplikasi Shopee, dan yang terakhir mengetahui pengaruh harga, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian belanja online pada aplikasi Shopee. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, yaitu dengan teknik purposive sampling 100 orang responden dengan kriteria-kriteria tertentu. Analisis data yang menggunakan regresi linear berganda program SPSS 20 for Windows. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian online dan secara bersama-sama juga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee. Kesimpulan dari penelitian ini, harga yang terjangkau, kualitas layanan yang baik, dan kemudahan penggunaan dapat menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee. Kata kuncinya, harga, kualitas layanan, kemudahan penggunaan, dan keputusan pembelian. Sedikit saya menambahkan penjelasan tentang metode penelitiannya. Jadi di sini penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif itu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan sebuah prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Menurut Sujarweni V. Wiratna tahun 2015. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasinya adalah semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Sedangkan sampel yang saya ambil dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling. Kemudian jenis data berupa data primer. Jadi nanti datanya berasal dari kuesioner yang diberikan langsung oleh peneliti berupa sebuah pertanyaan dengan memberikan bobot angka terendah sampai tertinggi. Untuk pengukuran variabelnya, menggunakan skor yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan skala Likert. Dan teknik analisis datanya, di sini analisis yang digunakan nanti menggunakan alat bantu program SPSS 20 for Windows. Jadi terdapat uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, autokorelasi, heterodastisitas, dan selanjutnya regresi linear berganda. Untuk uji hipotesisnya di sini ada uji F dan uji T. Jadi, sekian penjelasan singkat dari proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak banyak berkomentar karena ini kan sudah saya koreksi banyak ya, langsung ya sama Sufa. Jadi abstrak yang bagus harus memunculkan pendahuluan 1-2 kalimat, kemudian dimunculkan tujuannya apa, 1-2 kalimat, kemudian cara metode yang digunakan penelitian seperti apa itu juga dijelaskan juga samplingnya, kemudian ada hasilnya.
Kemudian ada sarannya juga. Nah, ini menurut saya sudah oke abstraknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman yang lain silakan. Saya buka forumnya. Untuk tanya silakan. Mila, Riza, Erika, Syarif, dan lain-lain silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan, ada pertanyaan? Ayo, mumpung ada waktu kita gali semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah bisa. Ini saya anggap kalian sudah bisa membuat penelitian kuantitatif. Caranya seperti ini, seperti yang disampaikan Sufa. Judul sudah oke, abstrak sudah oke, metode yang dilakukan juga sudah bagus. Seperti itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Hulam, ada yang mau ditanyakan, Hulam? Ini suara saya kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Dengar. Beneran, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Mungkin ada yang kurang jelas. Nanti saya akan bantu jawab juga. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Hulam. Wow. Silakan. Pertanyaan saya untuk Mbak Sufa, apa saja kendala dalam melakukan penelitian metode kuantitatif ini? Kan metode ini kan menggunakan data atau angka. Nah, kendalanya itu apa aja? Bisa dijelaskan? Pertanyaan dari Mas Hulam. Jadi kendala dalam melakukan penelitian metode kuantitatif menurut saya karena ini masih proposal skripsinya, masih proposal, jadi saya masih belum menemukan kendala yang cukup serius di dalam penelitian ini karena saya mencantumkan di dalam penelitian kuantitatif menggunakan proposal ini hanya dari beberapa rumus-rumus, belum saya teliti sampai hasilnya. Mungkin seperti itu. Oke, saya tambahkan ya. Biasanya kendalanya adalah ketika mengambil data. Jadi ngambil 100 orang responden dengan kriteria tertentu. Tertentu biasanya minimal mereka sudah 1-2 kali bertransaksi. Jadi ada experience atau ada pengalaman mereka bertransaksi melalui Shopee. Jadi kalau orang tidak punya pengalaman transaksi dengan Shopee, dia tidak berhak untuk ikut menjadi responden. Karena apa? Karena tidak akan mendukung penelitianmu, dia tidak ada pengalaman. Begitu ya, Sufa ya, yang dimaksud ya? Iya, Pak. Ya, jadi mereka yang punya karakteristik tertentu, yaitu yang sudah pengalaman membeli dengan Shopee, itu nanti dijadikan responden. Nah, ini nanti kesulitannya ada di situ, cari respondennya nanti. Supaya responden itu mau mengisi kuesioner yang diberikan Sufa. Jadi biasanya orang melakukan penelitian kuantitatif itu kesulitannya ada di pengambilan data. Kalau analisa datanya gampang karena pakai SPSS. Terus kesulitan yang kedua, biasanya mereka membuat kuesioner yang valid. Itu juga kesulitannya di situ. Karena kuesioner yang valid itu harus dilakukan tes, uji validitas. Jadi dia harus membuat kuesioner, diuji validitas, sesuai uji validitas, baru bisa disebar kuesionernya. Kalau tidak, maka tidak akan ketemu nanti ketika diregresi linear berganda. Jadi harus selalu diuji validitas. Jadi kamu buat dulu kuesioner, kamu tes ke beberapa orang, hasilnya tadi itu diregresi linear, dengan uji validitas itu masuk, maka kuesioner bisa diteruskan. Kalau tidak, maka kuesionernya harus diperbaiki. Misalkan ada pertanyaan X1, X2 yang kurang tepat. Mengapa Anda tidak melakukan itu? Oh,
Harusnya pertanyaannya mengapa Anda melakukan itu? Karena hubungannya dengan skala Likert tadi itu 1, 2, 3, 4 karena nilainya kebalik lah, kadang-kadang kayak gitu. Atau kadang-kadang pertanyaannya kurang pas. Jadi yang menjawab itu bingung, itu maksudnya apa sih? Nah, paham ya? Jadi kesulitannya biasanya dua itu, ngambil datanya sama membuat kuesionernya yang valid. Hulam paham dengan yang disampaikan Nisa sama yang saya tambahi tadi? Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup ya? Baik. Kesempatan kedua, kita kasih aplaus dulu ini. Apa jadi Sufa ini. Kesempatan yang kedua saya berikan kepada Hulam. Bang. Silakan Hulam. Ini pakai screen saya sendiri, Pak. Bisa punyamu apa enggak? Apa lewat saya? Lewat dengan aja, Pak. Oke. Silakan Hulam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh hasil skripsi yang saya buat, yaitu berjudul identifikasi faktor-faktor keberhasilan bisnis pariwisata wisata alam Setigi di Desa Satu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, alasan latar belakang saya memilih penelitian tersebut yaitu karena di desa wisata tersebut juga termasuk desa yang berhasil dalam hal bisnis pariwisata yang memajukan desa tersebut. Di desa tersebut terdapat beberapa keunikan, yaitu yang pertama terdapat wisata alam yang terdapat bangunan kapur yang dibentuk demikian rupa menjadi sebuah kolam ikan seperti danau, bangunan rumah khas Papua, dan yang menjadi perhatian adalah bangunan candi seperti di masa kerajaan. Nah, di situ juga sebelumnya merupakan tempat bekas tambang kapur yang dipakai oleh suatu perusahaan. Kemudian setelah beberapa tahun tempat tersebut beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, atas inisiatif dari seorang kepala desa di sana, ia merubah tempat tersebut menjadi tempat desa wisata sehingga wisata tersebut berhasil bersaing di kancah nasional dan internasional dan juga mendapatkan beberapa anugerah penghargaan dari Kementerian Pariwisata di Pulau Dewata Bali. Sebab destinasi tersebut bisa bersaing dengan Candi Borobudur yang telah berumur ratusan tahun. Kemudian abstrak di sini Ini ya abstraknya ya. Iya, Pak. Bentar, saya carikan abstrakmu.
ini ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Sini saya akan membacakan abstrak yang telah dibuat, yaitu saat ini desa wisata banyak dikembangkan untuk menambah pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata Alam Setigi merupakan salah satu contoh desa yang berhasil mengelola bisnis pariwisata tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan tersebut dan mengetahui lebih dalam bagaimana dampak kesuksesan pariwisata alam Setigi ini terhadap masyarakat sekitarnya. Kemudian penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk subjek penelitian sendiri dilakukan oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Abdul Halim, beberapa wisatawan pengunjung dan juga beberapa masyarakat setempat, serta pengelola desa desa pariwisata tersebut. Kemudian jenis data yang saya ambil yaitu data primer berupa hasil wawancara saya bersama subjek penelitian, serta data sekunder berupa dokumentasi dan juga angket. Lalu teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode Miles and Haber, yaitu melalui pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian mereduksi data dan menyimpulkan atau verifikasi data. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa, daya tarik daerah, tujuan wisata, fasilitas yang dimiliki, akses menuju lokasi merupakan faktor yang dominan dalam kesuksesan desa wisata Setigi tersebut. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena desa wisata mampu mendatangkan pasar untuk produk dan jasa yang dihasilkan kewirausahaan masyarakat di desa wisata Setigi. Kata kunci yaitu faktor keberhasilan bisnis pariwisata, desa wisata dan Setigi. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya beri kesempatan ke teman-teman yang lain untuk bertanya. Kita kalau tadi dengan Sufa sudah belajar tentang metode kuantitatif, sekarang dengan Hulam kita belajar penelitian menggunakan metode kualitatif. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sufa, Mila, silakan. Siapa yang mau tanya? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Sufa. Ini kan menggunakan metode kualitatif dengan judul seperti ini. Yang ingin saya tanyakan itu hal yang menarik sehingga Mas Hulam mengambil judul penelitian ini itu karena apa, dan respondennya itu tadi kan melalui wawancara ya, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Itu respondennya itu Mas Hulam milih langsung ke orangnya yang apa? Yang di daerah sana atau di mana? Terima kasih. Oke, silakan Hulam, langsung dijawab. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengapa saya memilih wisata alam ini merupakan desa yang bisa dikatakan berhasil dalam memajukan desanya, karena sebelumnya desa ini merupakan bekas tambang kapur, kemudian dialihfungsikan menjadi bekas pembuangan sampah. Nah, oleh kepala desa
hal itu dirubahnya menjadi desa wisata yang saat ini mampu bersaing dengan Candi Candi Borobudur. Bahkan di pariwisata alam setigi tersebut sudah mampu mendapatkan anugerah penghargaan dari Kementerian Pariwisata sendiri, dan itu dilakukan bahkan belum sampai 1 tahun. Dan untuk tadi yang saya mendapatkan referensi, ini saya lakukan penelitian langsung, tetapi saya ini mencari penelitian serupa dari beberapa sumber internet. Karena ini kan masih berupa contoh skripsi atau proposal. Itu, Pak. Itu. Kira-kira Hulam, siapa saja nanti informannya? Tadi dari sebutkan kepala desa, kemudian pengunjung, kemudian masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini tentu saja orang-orang pedagang atau yang berwirausaha di situ, ya. Ya, Pak. Ya, terus sama pengelola. Oke. Berarti sudah dijawab sama Hulam. Terus saya yang agak kurios ini, agak penasaran. Kenapa kok dia disejajarkan dengan Candi Borobudur, Hulam? Dapat beritanya itu kayak gitu, Pak. Oh. Beritanya sumbernya dari beberapa jurnal terdahulu. Ya. Dari perusahaan karena desa wisata tersebut itu didirikan bahkan belum sampai 1 tahun, Pak. Ya, maksud saya gini, Hulam. Kalau nanti kamu mengangkat ini disejajarkan dengan Borobudur, kamu harus tunjukkan reasoningnya kenapa dan dikutip dari mana. Kalau saya kok, misalkan nih, karena pendapatannya masuk itu sudah sama, misalkan. Oh, karena bangunan didirikan pada tahun berapa, tahun yang sama. Nah, itu sama itu karena apa? Harus ada penjelasan. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Kalau dari sisi pendahuluan sudah oke, kemudian tujuannya sudah oke juga, kemudian dari sisi kualitatif deskriptifnya juga sudah oke, kemudian dari sisi hasilnya tadi punya gambaran juga sudah bagus. Jadi dari saya ini menunjukkan bahwa kita sekarang sudah bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian kita. Oke, silakan siapa yang mau bertanya lagi, saya beri kesempatan. Jadi kita punya kesempatan untuk menggali penelitian kualitatif saat ini. Silakan, yang lain selain Sufa. Mungkin Erika, Sarif, atau Ragil, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke Mila. Tidak, Pak. Ya, oke. Kita kasih aplaus kepada Hulam. Terima kasih, Hulam. Kita masuk ke presentasi yang ketiga. Ini kurang 3 menit. Nanti kalau off, akan saya sambung lagi di grup ya, link lagi ya. Baik, Mila, silakan. Mau di-share langsung apa saya yang share, Mila? Jenengan mawon, Pak. Oke, saya bukakan.
Silakan, Nila. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsatul Kamila akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang sudah saya teliti yang berjudul meningkatkan mental. Pak, bukan ini Pak. Mohon maaf. Bukan ini ya? Saya program kewirausahaan Pak yang di SMA itu. Bentar. Pengembangan entrepreneurship berbasis potensi kewirausahaan, betul? Ya, pengembangan entrepreneur berbasis potensi lokal. Ini. Oke, Silakan. jadi judul penelitian skripsi saya yaitu pengembangan entrepreneur berbasis potensi lokal melalui praktik kewirausahaan siswa di SMA Muhammadiyah 6 Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Alasan kenapa saya memilih judul penelitian ini karena yang pertama, saya sangat tertarik di SMA Muhammadiyah 6 Paciran Pondok Pesantren Karangasem ini mempunyai program spesial pengembangan entrepreneur yang diterapkan kepada siswa-siswinya yang dibimbing melalui praktik kewirausahaan yang berada di dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Lamongan. Tidak hanya itu, program pengembangannya juga ada program unggulan tahfidzul Quran dan juga kelas program komputer. Abstrak dari penelitian saya yaitu penelitian pada abad 21 sesuai dengan tuntunan pendidikan Indonesia membutuhkan pengembangan karakter dan nilai spiritual. Implementasinya yang dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan ini juga mampu mengatasi masalah pengangguran di